Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku semua, pagi ini kita melanjutkan materi kelas 12, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Kita mulai dari wilayah formal. Apakah itu wilayah formal? Adalah suatu wilayah yang memiliki atau dicirikan atas dasar keseragaman atau homogenitas tertentu. Nah, kesamaan atau homogenitas itu bisa dilihat dari faktor keseragaman fisik, keseragaman ekonomi, keseragaman sosial budaya. Contoh yang keseragaman fisik pun bisa ditinjau dari faktor topografi, iklim, vegetasi, dan lainnya. Pegunungan kapur ini contoh keseragaman fisik dari topografi. Wilayah dataran rendah, kemudian daerah iklim kutub dari faktor iklim, kawasan pantai, kawasan hutan mangrove, vegetasi, dan sebagainya. Itu adalah keseragaman fisik. Kemudian contoh wilayah formal bila ditinjau dari keseragaman ekonomi adalah kawasan industri tekstil, desa pertanian, daerah nelayan. Nah, itu dari keseragaman ekonomi. Di samping fisik ekonomi, wilayah formal bisa dilihat samanya itu adalah dari hal sosial budaya. Contohnya, wilayah suku Baduy, kemudian daerah masyarakat Samin, dan lain-lain. Itu contoh-contoh wilayah formal. Lalu dengan begitu sekarang kita bisa membuat ciri-ciri ya, ciri-ciri dari wilayah formal. Yang pertama sekali adalah tentu homogen, ya. Yang pertama adalah homogen. Yang kedua bersifat statis atau tetap, relatif tetap ya. Yang ketiga bersifat alamiah, biotik dan kultur. Yang keempat, kegiatan penduduknya itu relatif sama atau homogen tadi ya. Yang kelima, wilayah formal biasanya akan relatif sulit untuk berubah atau berkembang. Dan yang keenam, ini nanti yang diperbandingkan dengan wilayah fungsional. Wilayah formal itu lebih dahulu terbentuk, begitu. Nah, contoh-contohnya tadi juga sudah, desa agraris, desa nelayan, begitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang perwilayahan formal, berarti karena perwilayahan maka adalah proses penggolongan wilayah formal berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sekarang saya akan mengklasifikasikan wilayah formal itu ada 3 ya yang utama. Yang pertama adalah specific region atau wilayah khusus. Yang kedua adalah generic region atau wilayah berdasarkan jenis. Dan yang ketiga adalah uniform region. Kita mulai dari specific region. Specific region adalah wilayah berdasarkan jenis, yaitu suatu wilayah menurut ciri-ciri geografi yang sifatnya itu khas atau khusus, dan wilayah ini bersifat tunggal atau tidak ada duanya untuk daerah cakupan yang lebih luas. Tapi kalau di belahan bumi yang lain barangkali ada. Itu wilayah spesifik. Wilayah spesifik ini saya berikan contoh antara lain adalah Desa Kerajinan Gerabah. Desa Kerajinan Gerabah itu bisa dimasukkan dalam kategori wilayah khusus karena di daerah sekitar dalam radius yang relatif jauh pasti akan sulit, ya, biasanya akan sulit dijumpai desa yang menghasilkan kerajinan gerabah lagi. Yang kedua, wilayah penghasil garam. Wilayah penghasil garam pun dikatakan wilayah tunggal karena akan sulit untuk menjumpai pada cakupan daerah yang sangat luas. Yang ketiga, Asia Tenggara. Asia Tenggara masuk kategori wilayah formal spesifik karena memiliki karakteristik yang tidak ada di tempat yang lain. Yang keempat adalah daerah penangkapan udang laut, ya. Nah, ini adalah wilayah spesifik atau generic region. Selanjutnya kita lanjutkan adalah wilayah jenis atau wilayah yang berdasarkan jenis, generic region, wilayah yang menekankan pada perbedaan pada jenis atau kriterianya. Kita zoom ya, ini adalah pengertian dari generic region atau wilayah berdasarkan jenis.
Penekanannya adalah perbedaan pada jenis atau kriterianya. Contoh wilayah jenis ini adalah antara lain berdasarkan iklim. Contohnya wilayah iklim kutub, daerah tropis, dan sebagainya. Wilayah vegetasi, ya, wilayah fisiografis, wilayah tambang. Nah, ini ada contoh-contohnya, kalian bisa melihatnya sendiri ya. Kemudian ini adalah contoh daerah formal yang kategori generic region. Ini adalah daerah iklim kutub, ya, daerah iklim kutub. Kemudian ini adalah daerah iklim sabana, ya, vegetasi sabana. Berdasarkan vegetasi bukan iklim ya, ini vegetasi sabana. Dan yang ketiga berdasarkan fisiografi, yaitu ini adalah wilayah pegunungan tinggi, begitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari generic region. Dan yang ketiga kita lanjutkan adalah uniform region. Sebenarnya wilayah formal itu didapat dari ini ya. Uniform region itu adalah wilayah berdasarkan keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Nah, ini sebenarnya wilayah formal itu diperoleh dari perwilayahan formal yang ketiga. Ini ya, wilayah pertanian. Wilayah pertanian ini memiliki kesamaan baik pekerjaannya, daerah kerjanya, orangnya, dan sebagainya. Ini contoh realnya desa pertanian padi, desa pertanian sayur, desa penghasil pertanian perikanan, dan sebagainya. Wilayah nelayan ya, wilayah nelayan ini contoh desa pertaniannya. Kemudian yang kedua wilayah nelayan berarti contohnya desa nelayan, ya, desa nelayan. Ini antara lain ya, desa nelayan. Kemudian kategori atau pengklasifikasian yang ketiga adalah wilayah pengrajin. Desa pengrajin, desa penghasil pengrajinan anyaman, sepatu, dan lain-lain. Ini adalah uniform region. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke wilayah fungsional atau nodal region. Ya. Apakah yang dimaksud dengan wilayah fungsional? Adalah suatu wilayah geografis yang terbentuk akibat hubungan fungsional antar wilayah formal, di mana interdependensi, berarti ini adalah keterkaitan, dan batas-batas wilayah tersebut itu terkontrol atau terkendalikan oleh sebuah titik pusat. Ya, jadi wilayah ini adalah muncul setelah wilayah formal itu ada. Ciri-ciri dari wilayah fungsional, yang pertama bersifat heterogen, ya, bersifat heterogen, karena beragam kelompok wilayah formal. Yang kedua adanya titik pusat atau sentralisasi. Yang ketiga bersifat dinamis. Yang keempat terbentuk dari aktivitas manusia. Yang kelima mempunyai tujuan, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, ataupun tujuannya untuk mitigasi bencana, perlindungan terhadap alam. Kemudian terbentuk setelah wilayah formal dan juga berarti berada di sekitar dari wilayah formal tersebut. Nah, sekarang contoh-contoh wilayah fungsional, ini antara lainnya wilayah fungsional contohnya adalah Jabodetabek. Ketika merujuk pada wilayah DKI Jakarta itu adalah formal, wilayah fungsionalnya berarti apabila wilayah di sekitar Jakarta terkoneksi menjadi bersatu padu, baik dalam hal ekonomi, di mana orang Bekasi, orang Bogor, orang Tangerang Selatan, orang Tangerang, Kabupaten Bogor, itu dalam setiap harinya mereka berlalu lalang menuju ke pusat, ke Jakarta, maka itu namanya terbentuk wilayah fungsional. Ini kan bisa dilihat dari faktor ekonomi, jaringan transportasi, dan lain-lain. Nah, inilah contoh wilayah fungsional. Contoh wilayah fungsional yang lain, nah, di kota kita ya, di Semarang, setelah Pasar Johar berjubel dan sangat ruwet beberapa waktu yang lalu, 40 tahun yang lalu itu Semarang sudah memindahkan pusat bisnisnya di tengah kota yang baru, yaitu di Simpang 5. Nah, Simpang 5 itu harapannya saat ini dan ke depan menjadi pusat bisnis di Semarang, dan ini akan menjadi sentral bagi masyarakat sekitar apabila ingin ke Semarang. Tentu untuk urusan ekonomi. Ketika saya merujuk adalah Simpang 5 Semarang, tentu tidak lapangannya, adalah kawasan yang ada di sekitarnya.
baik itu di sekitar Jalan Pahlawan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Ahmad Dahlan, Gajah Mada ataupun jalan apa di sini? Ya, Jalan Pandanaran, itu adalah pusat bisnis, perkantoran, perbankan dan lain sebagainya yang membuat wilayah ini dalam keseharian akan didatangi oleh berbagai masyarakat dari Semarang dan sekitar Semarang untuk kebutuhan ekonomi dan kepentingan yang lain. Dengan begitu, jaringan transportasi, ekonomi dan sebagainya terbentuk. Nah, itulah contoh wilayah fungsional dalam skup yang lebih sempit. Contoh yang lain, ini adalah wilayah jalur penerbangan sebuah perusahaan. Saya ambilkan contoh ini ya. Dan kalian bisa membuat suatu usaha yang membuat usaha kalian sendiri di rumah. Ya. Misalnya seperti ini. Ini PT Garuda Indonesia ini pusatnya di Jakarta. Dan setelah berjalan puluhan tahun, didapat peta jalur penerbangannya adalah seperti ini. Nah, kalian pun seandainya setelah membuat suatu usaha, pusatnya di Semarang, cabangnya di berbagai daerah di Indonesia, maka itu adalah wilayah fungsional usaha Anda, begitu ya. Dan contoh wilayah fungsional yang lain, nah ini ya, wilayah Kebun Raya Bogor. Lupa ini kok termasuk wilayah fungsional? Karena mempunyai fungsi tadi, fungsinya adalah untuk perlindungan terhadap alam. Kemudian wilayah Taman Nasional, berarti untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Wilayah jalur penerbangan, tadi sudah jalur perdagangan, kawasan wisata, dan sebagainya. Baik, begitu anak-anakku semuanya. Ini adalah materi wilayah formal dan fungsional. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.